sudah saya berhadapan sama Bu Guru kita, Bu Guru Cantik, di mana beliau luar biasa ketika mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP 1 Montong Gading, dan beliau sudah lama di sini, dan sekarang saya ingin saya sebagai coachnya, kemudian Bu Guru sebagai coachnya. Nah, bagaimana kabar Bu Guru? Alhamdulillah sehat, baik. Pak Guru bagaimana? Alhamdulillah, walaupun kondisinya seperti ini ya Bu Guru ya, luar biasa Bu Guru, cerah ceria. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Bu Guru kaitannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam kelas, kaitannya dengan proses pembelajaran, kaitannya dengan bahasa Indonesia yang Bu Guru ampuh. Nah, yang pertama, apa yang ingin diceritakan sama Bu Guru sama tentang permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di dalam kelas, Bu Guru? Kalau permasalahan khususnya di pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya banyak sekali, tapi belakangan ini dia menyorot permasalahan banyak anak kelas 9 yang ternyata masih kurang lancar membaca. Nah, itu yang menjadi fokus utama saya untuk saat ini. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang akan kita diskusikan ini Bu Guru? Apa ukuran keberhasilan nanti Bu Guru yang akan dicapai di kelas kaitannya dengan diskusi kita sekarang ini? Kalau bicara ukuran keberhasilan mungkin yang belum akan sampai ke sana, karena yang mencoba untuk menerapkan beberapa hal yang akan menjadi solusi untuk permasalahan banyak anak yang kelas 9 yang kurang lancar membaca tadi. Sebenarnya kemarin sudah ada saya terapkan 2 cara untuk mengatasi permasalahan itu. Yang pertama, pernah saya coba dengan teman sejawat. Jadi setiap ada pelajaran saya memberikan satu teks. Jadi anak yang kurang lancar membaca ini saya suruh temannya yang sudah lancar untuk membimbing, untuk mendengarkan. Tapi ternyata dari cara itu ada banyak menyita waktu. Jadi materi atau tema yang akan saya sampaikan hari itu agak terbengkalai karena waktunya itu banyak habis untuk temannya yang membimbing, temannya yang tadi kurang lancar membaca tadi itu. Kemudian akhir-akhir ini yang coba saya terapkan, bahasa Indonesia kan sekarang banyak temanya itu banyak tentang teks. Jadi setiap kali pertemuan saya berusaha untuk memberikan anak-anak itu teks. Yang kurang lancar membaca di setiap kelas, setiap ada pelajaran bahasa Indonesia saya tetap suruh membaca. Memang sudah ada 1-2 yang berubah, tapi itu mungkin belum bisa mengukur keberhasilan yang ingin saya dapatkan dari anak-anak. Luar biasa ini Bu Guru. Jadi kaitannya dengan pembelajaran di kelas, Bu Guru menceritakan permasalahannya. Apakah kira-kira ada hambatan yang didapatkan di dalam kelas kaitannya dengan menerapkan bagaimana anak ini supaya literasi membacanya itu semakin meningkat? Apakah ada hambatan-hambatan? Ada beberapa hal. Yang pertama dulu mengenai buku paket. Di sekolah memang sudah ada beberapa, cuma untuk masalah tema atau literasinya di buku paket kan terbatas. Jadi saya usahakan setiap kali pertemuan saya sendiri yang ngeprint kertas, saya berikan pada anak. Tapi itu kan banyak kendala juga untuk hal tersebut. Luar biasa. Terus kira-kira apa saja solusi-solusi yang pernah dilakukan sama Bu Guru kaitannya dengan permasalahan di kelas, kaitannya dengan literasi yang tadi diterapkan di kelas sama Bu Guru dengan anak ini? Apa ada solusi-solusi yang pernah dilakukan? Di rumah pernah yang memberikan setiap anak ini setiap tema saya suruh membuat teks. Nanti di kelas saya suruh membacakan teks itu. Saya sengaja memberikan penilaian agar anak ini terpacu.
Itu yang pertama. Yang kedua, pernah juga saya coba untuk mereka belajar kelompok di rumah. Jadi anak yang dekat rumahnya saya usahakan belajar kelompok. Nanti saya memberikan teks, saya memberikan pertanyaan. Nanti temannya yang satu mendengarkan temannya yang lain membaca, kemudian mereka jawab bersama teksnya. Pernah juga saya coba terapkan hal tersebut. Beberapa alhamdulillah bisa, tapi sekarang ini mungkin karena kendala ada wabah COVID ini, jadi perencanaan saya mengenai permasalahan anak yang kurang lancar membaca itu juga agak menjadi terkendala gitu. Jadi ada beberapa hal ya betul ya, kendala walaupun sudah kita maksimal lakukan, tapi karena kondisi keadaan COVID yang seperti ini, sehingga apa yang kita lakukan semaksimal mungkin kan setengahnya yang kita harapkan. Sudah coba kirim materi lewat classroom, tanggapan anak juga kurang. Kurang responnya. Ya, terus sekarang ini masuk belajar juga, tapi karena waktunya juga terbatas, jadi anak-anak yang kurang lancar membaca ini juga, meskipun hanya 25 menit pertemuan mungkin di kelas, tetap saya berikan, saya suruh baca. Tapi akhir-akhir ini justru anak yang kurang lancar membaca ini saya suruh membaca, mungkin karena takut atau apa, besoknya mereka tidak masuk. Itu permasalahan yang saya temukan justru sekarang ini. Tapi mau saya paksakan untuk masuk juga anak ini. Lalu dengan COVID lagi, saya coba kirim materinya lewat WA, bacaannya lewat WA, saya suruh baca, nanti jawab pertanyaannya juga, respon mereka juga kurang. Nah, itu yang saya temukan sekarang. Luar biasa ya apa yang dilakukan sama Bu Guru. Terus kira-kira apakah Bu Guru pernah menemukan dari solusi-solusi yang pernah ditawarkan sama anak-anak ini ada konsekuensinya? Oh, inilah saya tawarkan Bu Guru, tapi kok ada konsekuensinya ketika saya melakukan hal seperti ini? Apa pernah kejadian atau yang lain konsekuensi yang pernah dilakukan sama Bu Guru? Konsekuensinya ketika melakukan kegiatan, misal tadi kan Bu Guru menjelaskan ketika solusinya itu, saya membuat kelompok belajar di rumah, kemudian memberikan, ada nggak konsekuensinya ketika melakukan hal seperti itu? Nah, kalau mengenai buku paket kan sudah ada itu di perpustakaan. Kalau mengenai yang saya printkan itu mungkin konsekuensinya masalah kertas, masalah printer yang banyak yang rusak juga di sekolah. Jadi, tapi saya tidak keberatan itu. Justru saya beli kertas sendiri di rumah, saya punya printer sendiri. Jadi kadang saya printkan sendiri di rumah juga. Karena di sekolah kalau maaf kalau terlalu banyak ngeprint juga nanti ada off the record begitu. Luar biasa. Itu yang tidak enak yang sampaikan di sini. Luar biasa ini apa yang dilakukan sama Bu Guru ini, luar biasa. Saya sebagai teman dekat Bu Guru, kemudian saya apresiasi luar biasa. Kemudian apa prioritas, misalkan sudah tadi dia sama Bu Guru kaitannya dengan kegiatan kelompok belajar, kemudian apa prioritas yang dilakukan sama Bu Guru kaitannya dengan proses pembelajaran untuk memperlancar anak ini supaya lancar dia membaca, prioritas utamanya? Prioritas utama saya kalau yang untuk siswa yang memang sudah tidak ada kendala membaca, karena pemahaman mereka terhadap teks otomatis akan terpengaruh dengan kelancaran mereka membaca. Untuk anak yang sudah lancar membaca, sejauh ini prioritas utama saya untuk agar mereka memahami teks dan bisa membuat teks seperti yang ada di materi. Sejauh ini sudah cukup bagus. Cuma untuk anak yang kurang lancar membaca, kalau sebelum kendala COVID ini alhamdulillah sudah ada kemajuan. Cuma karena kendala COVID ini yang sekarang ini anak yang kurang lancar membaca itu belum bisa mencapai
hasil yang saya Maksimal. inginkan. Kalau maksimal mungkin saya belum berani untuk mencapai sana, tapi yang Kondisi juga saya keadaannya. inginkan ini ada beberapa anak yang sudah membacanya sudah mulai ada perubahan, cuma belum bisa. Nah, jadi itu yang menjadi prioritas utama saya sekarang. Kalau anak yang sudah lancar membaca sudah alhamdulillah sudah memahami teks, kemudian mencoba membuat contoh teks seperti yang diajarkan itu sudah alhamdulillah sudah 90% sudah bagus. Nah, cuma yang sekarang yang belum lancar membaca ini prioritas utama saya agar dia membacanya lancar dulu, otomatis kalau sudah lumayan lancar akan memahami teks, kemudian menjawab pertanyaan teks yang ada kaitannya dengan teks itu, otomatis mereka akan memahami gitu. Nah, itu prioritas utama saya yang untuk sekarang ini, untuk saat ini. Artinya begini, kalau kita bilang presentasi untuk apa namanya, presentasi kemajuannya, bisa nggak dipresentasikan Bu Guru? Artinya persentasenya itu, persentase berapa persen? Mungkin belum sampai 75% kalau menurut saya, karena saya juga hanya mengajar 4 kelas. Itu pun boleh yang sebutkan yang kelas 9A paling cuma 1 orang. Nah, yang paling banyak itu di kelas 9D dan C itu ya. Mungkin lebih dari 10 orang yang sudah ada punya catatan sendiri mengenai anak yang kurang lancar membaca. Terus kira-kira begini Bu Guru, strategi apa yang akan dilakukan sama Bu Guru untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas kaitannya dengan apa permasalahan Bu Guru yang tadi disebutkan tadi? Strateginya, ada strategi maksimal kita kan pinginnya ada sebenarnya. Kalau kita bilang strategi itu amunisi kita yang pingin maksimal. Nah, kalau kita sebagai penembak itu kan amunisinya itu luar biasa, strateginya itu gimana? Karena terkendala waktu belajar yang minimal, jadi selama pandemi ini yang lebih banyak menyiapkan teks anak. Dalam kondisi seperti ini dalam kondisi seperti ini yang mungkin waktu jam belajar di kelas juga otomatis berkurang karena pakai sesi, kemudian yang sesi 1 juga 1 kali seminggu pertemuannya, jadi yang lebih banyak teks. Nanti mengenai hal pertanyaan atau apa nanti biasanya yang lewat WA. Jadi yang sekarang ini yang anak yang kasih teks silahkan saya panggil namanya baca, tapi itu masalahnya Pak Guru, anak ini justru besoknya tidak masuk lagi. Tiang tanya sama temennya, ini si A kenapa tidak masuk? Bu Guru takut. Kenapa? Bu Guru suruh baca nanti takut. Itu yang tiang mau paksa anak ini masuk juga. Karena juga ada perintah kalau orang tuanya tidak menyetujui dia masuk. Nah, itu yang menjadi kendala tiang, itu yang belum bisa tiang temukan solusinya. Anak yang tidak masuk ini tiang suruh masuk agar bisa tiang maksimalkan materi yang tiang masukkan untuk agar dia lebih lancar membaca, itu yang belum tiang belum saya temukan. Ya, sudah ada keinginan Bu Guru untuk mengubah kondisi yang semula dia tidak bisa membaca jadi belajar secara bertahap, tahap 1, tahap 2. Kalau kita berbicara mengenai ukuran keberhasilan dari program Bu Guru yang tadi, bagaimana supaya misal dalam kelas itu semuanya sudah lancar berbicara, kira-kira ukuran sukses dari rencana Ibu Guru itu apa saja? Ukuran kesuksesannya. Artinya kan Bu Guru bisa ketika melihat kondisi yang ada di kelasnya itu, anak ini yang memang tidak bisa membaca, setelah saya kasih program bagaimana membuat teks, membaca teks dan lain sebagainya, terlepas dari anak-anak ini di luar ketika kita suruh kemudian tidak masuk kan terlepas, mungkin ada ya artinya dari 1% naik ke 2%. Nah, ukuran keberhasilan rencananya itu kegiatan yang saya kurang keberhasilan untuk anak yang ukurannya Bu Guru misalnya begini, kalau saya pinginnya sukses, ukuran kesuksesan programnya Bu Guru artinya ukuran amunisinya Ibu Guru untuk itu
anak ini bisa menjawab pertanyaan teks minimal di atas nilainya di atas 78. Itu ukuran keberhasilan. Mungkin untuk anak yang sudah lancar membaca mereka bisa kadang dapat 100 itu untuk menjawab pertanyaan teks yang ada kaitannya dengan teks tersebut. Tapi untuk anak yang kurang lancar membaca mungkin di atas KKM lah nilainya itu mungkin itu sudah bisa menjadi ukuran kesuksesan keberhasilan buat saya. Luar biasa ini Bu Guru, luar biasa. Saya juga kan memang kita beda-beda mapal lah. Kalau saya kan IPA, Bu Guru kan kaitannya dengan bahasa Indonesia. Perjuangan Bu Guru untuk mencapai keberhasilan, bagaimana kemudian untuk mengentaskan di kelas itu, kelas yang diampu sama Bu Guru dari kelas A, B, C, D itu supaya artinya dari seandainya 50% naik ke 70% itu luar biasa itu peningkatan. Terus kira-kira komitmen apa saja yang dibuat sama Bu Guru untuk menjalankan program ini? Komitmennya itu Guru? Kalau komitmen saya untuk sementara ini saya akan tetap menerapkan apa yang coba saya terapkan sejak sebelum pandemi ini untuk anak yang kurang lancar membaca. Sementara ini saya setiap kali pertemuan saya pasti akan menyuruh mereka membaca, karena kalau menurut saya dasar dari semua pelajaran itu kan membaca, untuk eksak atau apa itu dasar itu membaca. Jadi untuk sementara ini setiap kali saya masuk anak yang kurang lancar membaca pasti yang suruh membaca setiap kali pertemuan yang suruh membaca. Kemudian kadang temannya juga yang suruh enggak apa-apa, awasi dulu temannya membaca sementara ibu ada anu lain, biasanya juga saya terapkan seperti itu. Artinya kan sesuai dengan kaidah agama juga Bu Guru, apa ayat yang pertama diturunkan sama Nabi itu Iqra, bacalah. Luar biasa ini Bu Guru, artinya anak-anak yang tidak bisa membaca kemudian progresnya Bu Guru naik dari 50% ke 70%, yang semula dia tidak bisa mengenal huruf, artinya agak pelan-pelan membacanya, sekarang sudah berkalimat lancar, berparagraf, kan luar biasa. Sesuai dengan apa yang dicontohkan sama Nabi, ayat yang pertama itu Iqra, baca, luar biasa. Terus kalau masalah lancar membaca kan itu harus yang tetap memberikan anak ini coba membaca di rumah setiap hari. Tidak usah lama-lama, cukup 5 menit, 10 menit, tapi setiap kali pertemuan bahasa itu Indonesia pasti yang ingatkan anak-anak. Silahkan membaca di rumah, tidak usah lama-lama, 5 menit, 10 menit, tapi tiap hari. Jangan hanya pas pelajaran bahasa Indonesia, pas ibu suruh membaca, baru kalian membaca. Itu yang tetap yang ingatkan sama anak. Tapi kalau di rumah kan itu di luar saya. Tapi saya usahakan anak-anak. Artinya kan di luar tetap ada motivasi. Terus dari program Bu Guru kira-kira siapa saja yang Bu Guru libatkan? Artinya dari teman guru, kemudian ya sharing-sharing lah. Siapa saja yang membantu Bu Guru untuk mensukseskan program Bu Guru ini? Gitu. Artinya kan di sekolah kita banyak guru bahasa Indonesia. Apakah pernah Bu Guru sharing sama yang lainnya, ataukah bagaimana? Gitu? Tiang pernah coba sharing, cuma setiap guru bahasa Indonesia kan nanti punya permasalahan yang menjadi prioritas mereka itu berbeda-beda. Yang pernah coba sharing sama beberapa guru yang temukan mereka punya masalah berbeda dengan yang saya temukan. Jadi mau yang terlalu memaksakan ini, nah itu juga yang kan kurang enak. Di kelas 9 itu kan sayang sekali mereka sudah kelas 9 gitu. Kalau membacanya kadang membaca ventilasi, mungkin kalau sekedar membaca buku, meja itu mereka bisa, tapi kalau ada unsur bahasa asing sedikit, misalnya konselor atau apa, itu mereka pasti berhenti diam, Bu Guru nggak bisa kita baca ini. Nah, itu yang, tapi sudah yang coba bicarakan dengan beberapa teman guru bahasa Indonesia, tanggapan mereka ya biasa saja, karena masing-masing nanti guru yang lain bilang, oh kalau saya begini-begini, yang lain juga begini-begini. Jadi sejauh ini yang masih bergerak sendiri lah untuk hal ini. Tidak enak untuk memaksakan teman guru yang lain, misalnya di kelas 7 tolong Bapak Ibu guru yang kurang lancar membaca mungkin bisa sudah yang coba, cuma kan tidak enak memaksakan guru
guru di kelas lain untuk di jenjang, maksudnya yang di kelas 7 atau di kelas 8 untuk melakukan hal yang saya lakukan. Berarti ya memang ada permasalahan tersendiri-sendiri kayak nggak enak gitu. Nggak enak. Kemudian kepala sekolah bagaimana? Apakah pernah Bu Guru menyampaikan, artinya sebagai teman untuk inilah komitmen saya Pak Kepala, terus inilah anak saya, pernah nggak Bu Guru berdiskusi, berdialog? Jujur mungkin kalau boleh Iya. kalau Bapak kepala sekolah yang sekarang dia belum mengucapkan hari ini, cuma Bapak kepala sekolah sebelum beliau yang coba masuk ke ruangannya menyampaikan hal ini, tapi tanggapan beliau juga tidak terlalu mendukung. Saat itu saya meminta maaf kertas untuk agar anak itu bisa yang perintah teks, cuma beliau tidak tidak mendukung permasalahan tiang ini. Kalau Bapak kepala sekolah yang sekarang belum tiang sampaikan, yang pernah tiang sampaikan di rapat itu mengenai anak kelas 9 yang jarang masuk. Iya. Tapi kan tanggapan beliau karena kita terkendala COVID, orang tua siswa bisa menolak kalau anaknya masuk, karena tanggapan beliau begitu, jadi dia sudahlah cukup sampai di sana saja dulu. Berarti kan artinya siapa saja yang bisa membantu Bu Guru, kan ada beberapa teman-teman karena kondisinya keadaan masing-masing masing. guru bahasa Indonesia saja kan punya permasalahan sendiri. Terus dari aksinya Bu Guru ini, artinya program-program Bu Guru bagaimana supaya di kelas itu semakin lancar lah anak buah Bu Guru di kelas A, B, C, D ini, kapan aksinya ini, aksi dari prioritasnya kegiatan ini kapan sudah dilaksanakan atau bagaimana? Sebenarnya sejak sebelum pandemi saya sudah melaksanakan, cuma belum semuanya. Kemudian datang COVID ini, jadi sampai sekarang belum bisa saya lakukan maksimal Ya, karena terkendala kondisi. ini. Terus begini Bu Guru, di akhir perbincangan kita, diskusi kita ini, apa kesimpulan dari apa yang kita diskusikan ini, apa yang bisa Bu Guru simpulkan gitu dari pembicaraan kita? Yang bisa saya simpulkan ini, saya merasa permasalahan yang saya dapatkan itu, yang saya temukan selama saya mengajar itu memang seperti itu. Tapi baru sekarang ini saya bisa menyampaikan secara bebas, secara lugas tentang permasalahan saya, apa kendalanya, kemudian apa permasalahannya, entah di sekolah atau di sekolah. Baru sekarang ini saya bisa menyampaikan secara plong begitu, kayak kita menyampaikan sesuatu itu luar biasa. Secara bebas. Alhamdulillah ada teman untuk menyampaikan permasalahan, mungkin nanti bisa didengar atau mungkin diapresiasikan entah oleh kepala sekolah atau entah oleh bapak ibu guru yang lain. Yang saya inginkan sebenarnya sebelum anak ini masuk ke SMP, kenapa kita tidak saya punya keinginan. Saya punya keinginan, kenapa anak ini tidak, mungkin kalau kita pakai istilah tes mungkin agak terlalu berlebihan, tapi untuk anak yang benar-benar tidak bisa membaca, kenapa kita tidak tes secara khusus ya? Karena kendala yang saya dapatkan di kelas 9 yang mau kita tidak luluskan, terkendala ada wajib belajar 9 tahun, ada prioritas nama baik sekolah yang harus kita jaga, dan banyak-banyak yang ingin. Kadang saya ingin bilang pada Pak Kurikulum, taruh saya di kelas 7. Nggak apa-apa, taruh saya sudah di kelas 7. Saya punya alasan sendiri. Yang mau anak ini, ya sudah saja membaca terus. Tapi itu kan di luar. Jadi, tapi kesimpulan saya untuk sharing kita kali ini, setidaknya unek-unek saya bisa saya sampaikan, kemudian permasalahan yang selama ini saya dapatkan bisa. Tapi alhamdulillah dengan sharing ini banyak hal yang bisa kita Pak Guru. Saya juga begini sih Bu Guru, artinya apa yang dihadapi sama Bu Guru, permasalahan-permasalahan, coba nantinya kita sama-sama berkolaborasi Bu Guru, artinya kita saling apa yang dituangkan permasalahan itu, kemudian prioritas Bu Guru saya begini, insya Allah saya akan bantu. Mungkin ini saja ya Bu Guru ya.
Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.